anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pembelajaran kali ini Budayu akan menjelaskan mengenai cara merawat bunga krisan, cara merawat tanaman buah yaitu jambu air, serta cara melakukan wawancara untuk memperoleh suatu informasi. Nah, anak-anak, untuk yang pertama, Budayu akan menjelaskan bagaimana cara merawat tanaman bunga krisan. Apakah anak-anak tahu bunga krisan? Nah, berikut ini Budayu akan menunjukkan gambar bunga krisan. Tanaman bunga krisan memiliki bunga yang indah. Warna bunga krisan juga beragam. Sebagai contoh, warna putih, merah, dan ada juga yang berwarna ungu. Tanaman bunga krisan dapat dikembangbiakan secara buatan menggunakan biji. Nah, biji tanaman bunga krisan ditanam pada media tanam yang sesuai. Nah, media tanam yang digunakan berupa campuran sekam, pasir, tanah berhumus, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1:1. Artinya, campuran sekam, pasir, tanah berhumus, dan pupuk kandang yang digunakan jumlahnya harus sama. Nah, anak-anak, itu tadi gambaran bunga krisan. Sekarang Budayu akan menjelaskan bagaimana cara merawat bunga krisan. Cara merawat tanaman bunga krisan yang pertama yaitu menyirami tanaman bunga krisan secara teratur. Nah, tanaman bunga krisan sebaiknya disirami 2 kali sehari. Penyiraman tanaman dapat dilakukan pada pagi dan sore hari. Nah, tanaman ini disirami agar tidak kekurangan air. Apabila kekurangan air, tanaman akan layu. Tapi apabila kelebihan air, tanaman akan membusuk. Yang membusuk adalah bagian akar tanaman. Nah, yang kedua yaitu memupuk media tanam di sekitar tanaman secara teratur. Nah, media tanam di sekitar tanaman itu sebaiknya dipupuk secara teratur. Misalnya dapat dilakukan 1 bulan sekali. Nah, pupuk yang digunakan sebaiknya yaitu pupuk kandang dan juga pupuk kompos. Nah, yang ketiga yaitu mengganti media tanam dan pot secara teratur. Tanaman bunga krisan akan bertambah besar seiring pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian, pot dan media tanam untuk menanam tanaman sebaiknya diganti secara teratur. Nah, saat mengganti pot, sebaiknya menggunakan pot yang berukuran lebih besar dari ukuran pot yang sebelumnya. Nah, media tanam juga sebaiknya diganti. Mengapa harus diganti? Jadi, apabila tidak diganti, media tanam akan menjadi lebih keras. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan tanaman pun akan terhambat. Nah, anak-anak, cara yang keempat yaitu menyiangi rumput liar di sekitar tanaman. Nah, jadi rumput liar di sekitar tanaman bunga krisan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, rumput liar sebaiknya disiangi secara teratur. Nah, penyiangan itu dapat dilakukan dengan cara mencabut atau memotong rumput liar di sekitar tanaman. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Budayu mengenai cara merawat bunga krisan. Nah, sekarang Budayu akan lanjutkan mengenai cara merawat tanaman buah. Nah, tanaman buah pada video kali ini Budayu ambil yaitu tanaman jambu air. Apakah anak-anak tahu apa itu tanaman jambu air? Nah, bagi yang belum tahu, silakan perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, berikut ini adalah tanaman jambu air. Nah, tanaman jambu air ini termasuk tanaman buah. Tanaman ini dapat dikembangbiakan secara alami menggunakan biji. Nah, tanaman jambu air dapat dikembangbiakan juga dengan cara buatan yaitu menggunakan cangkok. Nah, setelah ditanam, tanaman jambu air harus dirawat dengan benar agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, bagaimana cara merawat tanaman jambu air dengan benar? Nah, cara perawatan tanaman jambu air meliputi penyiraman, pemupukan, pemangkasan, serta pembasmian hama. Yang pertama yaitu penyiraman. Nah, tanaman jambu air sebaiknya disirami secara teratur. Penyiraman dapat dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pagi dan pada sore hari. Kemudian yang kedua yaitu pemupukan.
Media tanam atau tanah di sekitar tanaman jambu air sebaiknya dipupuk secara teratur. Nah, pemupukan ini dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali. Sebaiknya pupuk yang digunakan yaitu pupuk kompos atau pupuk kandang. Nah, cara perawatan yang ketiga yaitu pemangkasan. Nah, pemangkasan ini sebaiknya dilakukan secara teratur, misalnya setiap 1 sampai dengan 2 bulan sekali. Nah, pemangkasan dapat dilakukan agar daun tanaman tidak terlalu rimbun. Pemangkasan juga dapat dilakukan pada ranting atau dahan yang sudah kering atau yang sudah terkena penyakit. Nah, yang keempat yaitu pembasmian hama. Nah, pembasmian hama dapat dilakukan saat tanaman terkena hama dengan menyemprotkan obat pembasmi hama atau serangga. Hama yang menyerang tanaman jambu air seperti ulat, lalat buah, dan kutu putih. Nah, hama-hama tersebut dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman jambu air. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Bu Dayu mengenai cara merawat tanaman buah yaitu jambu air. Nah, sekarang Bu Dayu akan melanjutkan mengenai cara melakukan wawancara. Nah, anak-anak, untuk dapat melakukan suatu wawancara, langkah-langkah yang harus kalian lakukan yaitu yang pertama, anak-anak menentukan topik yang ingin anak-anak cari tahu informasinya. Kemudian yang kedua, anak-anak mencari atau menentukan narasumber atau orang yang ingin anak-anak wawancarai. Kemudian yang ketiga, anak-anak menyiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kata tanya adik simbara seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Inten. Kemudian yang keempat, anak-anak menyiapkan alat tulis dan kertas yang akan anak-anak gunakan untuk mencatat hasil atau jawaban dari narasumber. Kemudian selanjutnya anak-anak sudah bisa langsung melakukan wawancara. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Lani. Saya ingin menanyakan mengenai cara merawat tanaman mangga, Bu. Apakah Ibu ada waktu? Baik, Lani. Ibu akan menjelaskan tentang cara merawat tanaman mangga. Bu, apa yang diperlukan untuk menanam tanaman mangga? Alat-alat yang diperlukan antara lain skop kecil, pot, dan media tanam. Di mana sebaiknya kita menanam tanaman mangga, Bu? Nah, sebaiknya kamu bisa menanam tanaman mangga pada tempat yang terkena sinar matahari yang cukup. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk menyiram tanaman mangga, Bu? Untuk menyiram tanaman mangga, kamu dapat melakukan sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan sore. Nah, ini juga bisa tergantung dari keadaan tanahnya. Jika tanahnya sudah basah, cukup dilakukan penyiraman sebanyak 1 kali ya, Nak. Baik, Bu. Kemudian, siapa yang dapat menanam tanaman mangga, Bu? Nah, semua orang bisa melakukannya, asalkan kita harus merawat tanaman mangga tersebut dengan baik. Mengapa kita harus merawat tanaman dengan baik, Bu? Nah, tanaman ini harus dirawat dengan baik untuk menghasilkan oksigen. Oksigen biasa digunakan oleh manusia untuk bernafas. Tidak hanya menghasilkan oksigen, tanaman juga mampu memberikan kita tempat yang teduh. Bu, bagaimana cara merawat tanaman mangga agar cepat berbuah? Selain disiram, merawat tanaman mangga juga perlu diberikan pupuk, Nak. Berapa banyak pupuk yang diberikan, Bu? Nah, banyak pupuk yang diberikan itu sesuai dengan perbandingan 1:1:1:1, yaitu campuran sekam sebanyak 1, kemudian pasir sebanyak 1, tanah berhumus sebanyak 1, dan pupuk kandang sebanyak 1. Nah, 1 ini bisa kamu gunakan untuk ukuran 1 skop kecil ya, Nak. Baik, Bu, terima kasih banyak atas informasinya. Saya akan berusaha untuk menanam tanaman mangga.
Ya, sama-sama nak. Semoga berhasil ya. Jangan lupa merawat tanaman mangga dengan baik. Baik, Bu. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran dari Bu Dayu kali ini. Untuk tugas akan dikirim oleh wali kelas anak-anak masing-masing ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya anak-anak. Dadah.